AFF Shopee Cup sampai memohon ke PT LIB untuk mengikut sertakan Persib Bandung dan Dewa United untuk tampil di AFF Shopee Cup. Padahal PT LIB sudah jelas mendaftarkan Persebaya dan juga Madura United sebagai perwakilan dari Indonesia untuk tampil di AFF Shopee Cup. Sebenarnya ada apa AFF sampai sengotot itu? Apakah memang ini adalah karena cuan? Yuk kita bahas dari ini Jurnal Bola. Sebenarnya kalau bisa dibilang gitu ya, apa sih AFF Shopee Cup itu? Nah, kalau kalian pengen tahu, AFF Shopee Cup itu seperti AFF-nya Suzuki Cup ya. Sebenarnya di vendor yang sama gitu, di dalam IO yang sama gitu ya. Bedanya kalau AFF Suzuki Cup itu yang berlaga adalah negara. Nah, kalau AFF Shopee Cup ini yang berlaga adalah klub gitu ya. Nah, banyak sebagian orang yang menganggap bahwa Shopee Cup ini juga penting gitu loh. Kenapa? Karena balik lagi masalah cuan, masalah rating dan rating share dan sebagainya lah gitu loh. Tapi perlu kita garis bawahi gitu ya. Nah, sebenarnya gue jujur aja, gue tuh agak gedeg ya sama yang namanya AFF gitu loh. Dari dulu tuh karena memang mungkin dulu masyarakat kita belum tahu bagaimana seharusnya sepak bola Indonesia itu di mana gitu ya. Gue ngerasa kayak AFF itu kayak apa ya? Kayak besar kepala gitu loh. Merasa bahwa AFF itu adalah ajang yang paling penting dibandingkan Asian Champions League maupun gitu Asian Games atau SEA Games gitu loh. Padahal di AFF ini sama sekali tidak ada berpengaruh apapun, baik itu di level klub maupun di level negara. Dan dampak buat liga kita juga nggak ada, gitu loh. Itu yang mesti kalian pahami ya. Makanya kalau kita bicara di timnas gitu ya, kenapa sekali-kalilah harus Indonesia itu tes lah, bisa nggak juara di AFF dan segala macam. Baik lagi, kalau dampaknya ada, kalau memang sepenting itu, gitu loh. Ya sekarang mana gitu loh, ya. Yang sekarang juara AFF gitu ya, berapa kali AFF juara terus. Buktinya di Asian Qualifier World Cup aja nggak ada tuh gitu ya. Makanya naik rating FIFA juga enggak gitu loh. Nah, makanya sekarang itu sepak bola Indonesia itu udah berubah dalam artian demi meningkatkan rate atau ranking gitu ya. Di bahwa sekarang you know lah, liga kita itu adalah yang tadinya kalau dulu tuh nggak salah di peringkat 17 atau sempat di peringkat 7 juga tapi zaman dulu ya. Eh, sekarang hanya di peringkat 25 loh. Which is itu dengan dengan animo yang menurut gue ya penonton Indonesia itu luar biasa gitu, fanatismenya yang luar biasa gitu loh. Apalagi adanya Bobotoh, The Jack, Aremania, Bonek gitu ya. Liga kita tuh sama sekali tidak diperhitungkan di Asia gitu loh. Makanya, nah di sini kita masuk nih. Makanya kenapa Persib dan Dewa United itu sangat-sangat penting untuk tampil di Asian Champions League, League 2 gitu loh. Ya ACL 2 lah kalau bisa kita singkat gitu loh. Itu sangat penting gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya eksistensi di Asia, bagaimana liga kita mau dilirik? Satu. Yang kedua adalah secara ranking, liga kita akan terus terprosok gitu loh. Kita bahkan kalah loh sama rankingnya Liga Kamboja gitu. Sorry to say, bukan gua menjelekkan Liga Kamboja, tapi dengan antusiasme dan sponsorship, kita tuh jauh lebih baik sebenarnya dibanding Liga Kamboja. Gitu loh. Nah, makanya kenapa dulu kita itu sempat mengagung-agungkan ya AFF Cup,
harus juara AFF dan segala macam. Toh ternyata ada sekarang yang prioritasnya lebih penting, yaitu Asia, gitu loh. Makanya kita tuh sebagai, ya terutama kita sebagai supporter yang mencintai klub kita harus push klub kita untuk bisa berbicara banyak di Asia. Karena apa? Karena akan banyak dampak besar, bukan dari segi klub aja, tapi akan berdampak untuk liga kita, gitu loh. Supaya kualitas liga kita itu cepat naik. Kalau kalian sadar, kenapa sih pemain asing di kita itu harus ditambah? Karena spotlight. Karena liga kita itu tidak dilirik sama sekali. Tapi sekarang kita lihat ya, banyak sekarang pemain asing. Dulu kalau gua nggak salah gitu, pemain-pemain asing yang bermain di Indonesia itu kan rata-rata tuir-tuir ya, udah tua lah gitu loh. Nah sekarang udah mulai pemain-pemain asing muda ya, itu mulai ingin bermain di Indonesia gitu loh. Merasakan liga atau merasakan atmosfer di Liga Indonesia. Berkat apa? Berkat timnas kita juga ya. Timnas kita itu sekarang punya gengsi, apalagi sekarang sudah lolos di ronde keempat. At least seluruh dunia itu akan melihat Indonesia itu menjadi spotlight gitu loh. Nah, itulah mengapa penting banget ya klub-klub kita, apalagi secara manajerialnya bagus, secara keuangannya bagus, secara sponsorshipnya bagus, secara fansnya juga bagus, itu butuh tampil di Asia Champions League gitu loh. Jadi itulah yang mesti kawan-kawan pahami gitu, apalagi Bobotoh, The Jack, terus juga Aremania dan juga Bonek gitu loh. Bahwa sekarang tuh menurut gua ya Asia itu harga mati, nggak bisa ditawar lagi gitu loh. Nah, jadi apakah sekarang AFF itu penting? Penting, penting banget. Kalau yang mainnya itu Persebaya dan Malang United, persiapan kan? Memang secara ranking atau apa nggak dapat apa-apa, tapi kan penampilan. Nah masalahnya sekarang AFF pun ternyata butuh rating, ya rating. Kenapa? Karena AFF pun tahu gitu loh. Animo pecinta sepak bola khususnya Persib itu seperti apa, Boboto itu seperti apa, pasti ratingnya akan tinggi dan itu akan menghasilkan cuan yang besar, gitu loh, ya. Dan yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan AFF-nya, gitu loh. Bukan klubnya, bukan liganya juga. Jadi sebenarnya udah jadi langkah bagus untuk PSSI dan LIB itu tetap ngotot gitu ya mendaftarkannya Persebaya dan Maluku United. Kalau memang nggak diterima ya udah gitu loh. Cuman ya sayang aja, gue sebenarnya harapannya Persebaya dan Maluku United sih yang tampil karena itu menjadi apa ya, trigger juga gitu loh untuk Persebaya dan Maluku United supaya lebih semangat lagi untuk ikut fokus juga ke Asia. Selain Persib dan Dewa United juga gitu kan, semakin banyak klub yang ikut serta ya dalam tampil di internasional maupun di sekelas apa zona Asia gitu ya, itu akan menjadi dampak yang baik juga untuk liga kita supaya liga kita juga naik. Jadi seimbang nih antara timnas dan juga liga dan klub-klubnya gitu loh. Nah, terus juga gue juga agak sedikit ini ya menyentil masalah kan PT LIB berbicara bahwa ya selain itu juga kita tuh masih terkendala dengan jadwal. Nah itu masalah dari dulu tuh itu gitu loh. Perbaikilah jadwal gitu loh. Sebenarnya kan gini loh sebenarnya. Sebenarnya gue yakin Persib ya secara kapasitas itu pasti mampu lah ikut 2 turnamen lah kasarnya. Ini kita bicara Persib dulu lah ya sebelum bicara klub lain. Itu pasti mampu. Kenapa? Karena kalau jadwalnya benar, pasti Shopee Cup juga ikut serta gitu loh. Gak usah juga ini gitu maksudnya. Ya memang Asia itu penting, tapi balik lagi kemampuan dari si klub ini seperti apa. Dan gue rasa Persib itu mampu gitu. Tapi balik lagi jadwal. Itu adalah sebuah PR dari dulu yang gak pernah menurut gue selesai gitu loh. Mungkin musim kemarin agak mending lah gitu. Tapi ya hanya yang terdampaknya oleh klub-klub besar aja. Tapi yang kasihan tuh klub-klub kecil gitu loh. Gue ngerasa bahwa nih
memang PT LIB ya, tolonglah gitu. Please, jadwal gitu. Bojan Hodak tuh berapa kali ngeluh masalah jadwal, ya. Sampai minta memohon-mohon untuk pertandingan lawan Bali United itu ditunda. Kenapa? Karena memang fokusnya lagi di Asia gitu loh. Ya ini bukan hanya berbicara membawa nama klub aja gitu, tapi kan membawa harum nama Indonesia juga gitu loh. Jadi ya saran gua adalah ya ini udah jadi langkah bagus gitu bahwa kita harus tetap fokus di Asia ya, Champions League 2 itu udah jadi langkah bagus dan gue setuju, tapi balik lagi masalah jadwal. Jadwal itu harga mati gitu loh. Jangan sampai malah pemain itu dijadikan sebagai sapi perah gitu loh. Ya, nggak gampang gitu loh. Apalagi Persib gitu ya, yang harus tampil di Asia dari segi cuaca, kultur dan lain segala macam, yang harus adaptasi cepat juga kembali ke negara untuk bermain lagi. Wah itu gila sih, itu gila sih Kak. Makanya itulah PR dari PT LIB gitu loh. Jadi ya mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Menurut kalian nih, tulis di kolom komentar gitu. Apakah masih penting AFF Shopee Cup Persib dan Dewa United ikut serta? Ya, jawab aja sama kalian sendiri. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time.